Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk pada perkuliahan kita tentang tantangan dan peluang perilaku organisasi. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mempelajari pengaruh individu, pengaruh kelompok, dan strukturnya terhadap perilaku di dalam organisasi dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, sekarang kita masuk pada tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Tantangan yang pertama adalah tantangan tentang keberagaman tenaga kerja. Keberagaman tenaga kerja dapat ditinjau dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah jenis kelamin. Ya, di dalam suatu organisasi ada laki-laki, ada perempuan yang tentu memiliki pola pikir yang berbeda. Ya, kemudian juga ada usia. Ada usia yang fresh graduate, ada yang sudah berpengalaman, yang tentu juga akan berpengaruh terhadap pekerjaan ataupun berjalannya organisasi tersebut. Kemudian ras ataupun budaya. Budaya juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang dalam bekerja ataupun bagaimana seseorang dalam berperilaku di dalam organisasinya. Kemudian yang lainnya adalah kebangsaan. Di dalam perusahaan multinasional, ya, terdapat berbagai jenis kebangsaan. Bisa dari Filipina, misalkan, bisa dari Indonesia, ya, kemudian bisa dari Malaysia yang memiliki kebangsaan yang berbeda. Dan hal ini juga tentu akan memberikan suatu bentuk ataupun warna yang berbeda di dalam perilaku organisasi. Begitu juga dengan agama. Namun, diharapkan keberagaman yang terjadi pada tenaga kerja di dalam organisasi dapat memberikan pengaruh yang positif bagi organisasi tersebut. Kemudian, tantangan yang kedua di dalam perilaku organisasi adalah kualitas dan produktivitas. Di dalam suatu perusahaan, terutama yang bergerak di dalam bidang manufaktur, tentu berharap bahwa produk yang dihasilkan merupakan suatu produk yang memiliki kualitas yang baik, ya, sehingga perlu untuk dilakukan quality management atau manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu kemampuan perusahaan untuk dapat meningkatkan produk atau jasa yang dihasilkan. Dengan adanya quality management, ya, maka produk ataupun jasa yang dihasilkan dapat secara berkesinambungan terus-menerus ditingkatkan atau setidaknya konsisten dengan kualitas yang baik, begitu ya. Nah, kalau misalnya ada suatu produk yang dianggap gagal, maka dapat dilakukan proses rekayasa ulang sehingga produk tersebut dapat dijual dengan nilai yang baik atau dengan nilai yang tinggi. Ya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja bisa disebabkan oleh adanya persyaratan bahwa angkatan kerja di suatu organisasi minimal misalnya adalah usia 25 tahun, begitu ya. Nah, oleh sebab itu perlu diubah demografi angkatan kerja. Misalnya dari sisi fresh graduate, tingkatan untuk sarjana, misalnya usia 22 tahun. Maka dengan mengubah demografi angkatan kerja tersebut dapat mengisi atau meningkatkan jumlah dari tenaga kerja. Tenaga kerja dengan angkatan kerja itu definisinya berbeda ya. Tenaga kerja adalah suatu individu yang sudah bekerja di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi kalau tenaga kerjanya sudah bekerja, angkatan kerja adalah penduduk dengan usia minimal, ya, yang sudah memenuhi persyaratan, tetapi
sudah bekerja ataupun belum bekerja, begitu. Kemudian tantangan yang lain adalah sedikitnya pekerja yang terampil. Hal ini dapat dilakukan, untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan ataupun training kepada pekerja yang dinilai kurang terampil. Ya, itu adalah salah satu yang dapat dilakukan oleh manajer untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang terampil. Kemudian kekurangan perilaku etis. Nah, jadi di dalam suatu organisasi bisa terjadi adanya suatu politik yang tidak baik, politik yang bersifat negatif, begitu ya. Kelompok tertentu melakukan suatu politik untuk meningkatkan karirnya, misalnya. Nah, pihak manajemen menilai hal ini sebagai perilaku yang tidak etis, sehingga perlu dilakukan penetapan kode-kode etik di perusahaannya dan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada semua karyawannya. Ya, kemudian manajemen juga harus berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya, tantangan yang lain adalah mengatasi kesementaraan. Kesementaraan di sini ya bisa terjadi karena adanya perubahan atau rotasi di dalam perusahaan. Rotasi tersebut bisa berupa misalnya suatu karyawan, kita sebut namanya si Ani, yang tadinya bekerja di bagian produksi akan dipindahkan ke perusahaan atau ke bagian pemasaran, ya. Jadi karena di bagian pemasaran mungkin kekurangan orang dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu sisi buruk dari kesementaraan. Sisi buruknya adalah bahwa kalau misalnya terjadi kesalahan, ya terjadi hal-hal yang tidak baik di divisi pemasaran misalnya, maka orang baru ya atau orang yang di rolling yang masuk ke divisi pemasaran tersebut bisa terkena dampak ya dari kesalahan yang dibuat oleh orang sebelumnya. Seperti itu ya. Makanya di sini kita lihat ada ilustrasi bahwa selamat ya kamu yang menjadi penerima dari kesalahan yang sebelumnya. Nah, hal ini harus diatasi oleh manajemen perusahaan supaya tidak terjadi hal-hal negatif ataupun dampak buruk bagi karyawan tersebut, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi penelitian ya atau dari sisi studinya, perilaku organisasi ini banyak bentuknya, begitu ya. Baik dari level individu, dari level kelompok atau grup, ataupun dari level organisasi. Sehingga studi seringkali mengklasifikasikan, misalnya mereka membuat ya ada variabel terikat yang disebut variabel Y, kemudian ada variabel bebas. Jadi variabel terikat ini adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu berupa apa aja? Di dalamnya ada kepuasan kerja, ya kan? Kemudian di dalam perilaku organisasi juga ada hal yang negatif, misalnya terjadinya turnover yang tinggi. Kemudian jumlah absensi karyawan yang tinggi, ketidakhadirannya. Ya, kemudian ada nanti kita lihat dampak yang positifnya juga. Sedangkan variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Jadi ini disebut sebagai variabel bebas, yang ini disebut sebagai variabel terikat. Ini disebut dependent, ini disebut sebagai independent. Begitu ya. Nah, ini dia untuk penjelasannya. Jadi, variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Begitu. Nah, variabel dependent tadi bisa berupa apa saja? Bisa berupa produktivitas. Ya, jadi
hal-hal apa saja yang mempengaruhi produktivitas dari suatu karyawan, misalnya dari seorang karyawan, atau hal-hal apa yang mempengaruhi produktivitas dari suatu kelompok ataupun organisasi. Ya. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Itu juga sering dilakukan penelitian. Selanjutnya adalah ketidakhadiran. Hal apa yang mempengaruhi ketidakhadiran karyawan? Misalnya adalah lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang tidak sehat, ya kan, berpengaruh terhadap ketidakhadiran. Kemudian apa lagi? Kemudian bisa gajinya terlalu rendah, nggak semangat untuk berangkat kerja, jadinya absensi atau tidak hadir, begitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi ketidakhadiran. Kemudian turnover juga, hal apa saja yang mempengaruhi turnover? Turnover itu adalah pengunduran diri karyawan ya. Jadi biasanya karyawan yang merasa sudah tidak nyaman di dalam organisasinya akan melakukan resign atau pengunduran diri. Ya, nanti bisa diteliti atau dipelajari hal apa yang mengakibatkan tingginya turnover dalam suatu organisasi. Kemudian perilaku menyimpang di tempat kerja bisa dipengaruhi oleh hal apa saja. Jadi ini variabel terikatnya ya. Dipengaruhi oleh apa saja? Misalkan dipengaruhi oleh rendahnya gaji misalkan, sehingga dia harus melakukan hal-hal yang negatif di dalam organisasi ataupun perusahaannya. Ini perilaku yang menyimpang ya, perilaku yang menyimpang. Kemudian hal apa lagi selain gaji yang rendah? Ada misalnya peraturan yang tidak terlalu ketat misalnya, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau itu tadi hal yang negatif ya, ketidakhadiran, turnover, kemudian perilaku menyimpang. Nah, ada satu variabel terikat yang cukup baik ya, yaitu adalah organizational citizenship behavior. Organizational citizenship behavior merupakan suatu kondisi di mana karyawan dalam suatu organisasi dengan sukarela akan membantu rekan kerjanya. Ya. Jadi misalkan ada si Ani dan si Budi di dalam perusahaan tersebut. Nah, si Ani ya merupakan perusahaan yang cukup nyaman bekerja untuk di organisasinya. Begitu juga dengan si Budi. Suatu saat si Budi sakit, tidak hadir misalkan ya. Lalu si Ani walaupun job desk-nya berbeda dengan job desk-nya si Budi, maksud Ibu tanggung jawabnya berbeda, si Ani dengan si Budi. Tetapi ketika si Budinya tidak hadir, si Ani dengan sukarela akan membantu tugas si Budi walaupun mungkin tidak mendapat tambahan uang lembur ataupun mungkin tidak mendapat penilaian khusus dari atasannya dan lain sebagainya. Tapi karena dia merasa nyaman dan dia merasa bahwa organisasi ini harus berjalan, pekerjaannya harus selesai, maka dia dengan sukarela membantu pekerjaan si Budi. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat baik dalam suatu perusahaan. Nanti bisa diteliti hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan OCB di dalam perusahaan. OCB ya disingkat Organizational Citizenship Behavior. Kemudian ada kepuasan kerja. Ya, jadi selain OCB ada juga kepuasan kerja yang merupakan variabel terikat yang positif di dalam suatu organisasi. Jadi kepuasan kerja ya merupakan suatu bentuk perasaan positif dari seseorang karena dia merasa bahwa pekerjaan tersebut misalnya sesuai dengan pekerjaannya atau sesuai dengan kemampuannya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi variabel bebasnya, tadi kan variabel terikat ya. Variabel bebasnya, maka variabel bebas dapat dikelompokkan dari level individu, dari grup, organisasi. Ya, jadi penelitian itu bisa meneliti kelompok, ya, bisa meneliti kelompok, bisa meneliti individunya, bisa meneliti organisasinya. Begitu. Jadi penelitian bisa terjadi terhadap satu individu,
Bisa yang ditelitinya kelompok, bisa yang ditelitinya organisasi. Nah, ini adalah model yang kedua. Tadi model yang pertama ya. Kita masih belajar model yang pertama aja dulu. Nanti kalau di tingkat untuk selanjutnya, nanti silakan ini dibaca-baca ya. Nanti karena kita tetap akan belajar kepemimpinan, kemudian konflik, kemudian komunikasi, dan lain sebagainya. Tapi kita saat ini belajar di tahap satunya dulu. Nah, mudah-mudahan penjelasan tadi dapat dimengerti. Kalau misalnya tidak dimengerti atau tidak dipahami, silakan ditanyakan dalam grup WA kita. Nah, untuk masing-masing mahasiswa sekarang mendapatkan tugas. Jadi ini bukan diskusi ya, karena kita perkuliahannya online. Jadi kita sekarang Ibu berikan tugas, ada artikel nanti yang akan diberikan di grup. Silakan kerjakan poin 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tugas-tugas ini ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalaupun misalnya ada pertanyaan tentang tugas ini, silakan ditanyakan di grup. Demikian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih semuanya, selamat siang.